welcome back to Nine Stories. Di video kali ini kita bareng Mbak Sally Giovanni, seorang pengusaha muda, sukses miliarder. Lagi Mbak, Masya Allah, ini terlalu berlebihan ini. Yang udah pernah dapetin rekor muri guys. Di video kali ini kita bakal cerita tentang storiesnya Mbak Sally Giovanni. Gimana nih ceritanya bisa jadi seorang Mbak Sally Giovanni yang sekarang? Masya Allah, yang gimana nih? Rasanya seperti menjadi Iron Man gitu ya. Seorang pengusaha muda, sukses di ya, Masya Allah. Semua berawal dari ya kita lahir juga nggak bawa apa-apa, nanti kita pulang pun nggak bawa apa-apa. Jadi semua ini hanya titipan seperti itu. Cuma gimana caranya kita diberikan amanah yang sangat luar biasa ini, kita bisa menjalankannya sebaik-baiknya. Jadi alhamdulillah aku tuh merintis bisnis mulai dari pas lulus SMA. Berapa Mbak? Usianya saat itu 17 tahun. Jadi 17 tahun ngapain? Kemah-kemahan. Masanya ngapain? Jadi usia 17 tahun itu waktu itu tepatnya di tahun 2006 ya. Jadi aku sama suami memutuskan untuk menikah muda. Kita memang ketemu dikenalin itu sama teman, terus kita ngobrol-ngobrol, ternyata kita satu pemikiran. Jadi lulus SMA kita memang memutuskan untuk mengambil keputusan yang mungkin bagi sebagian orang sangat beresiko, ya kan? Iya, keputusan untuk menikah muda, keputusan untuk memulai usaha, itu kan kita mengambil keputusan itu harus dengan penuh tanggung jawab gitu. Lagi untuk menikah. Betul ya. Terus setelah nikah, alhamdulillahnya aku numpang tinggal sama mertua. oh di rumah suami. Iya, jadi mertua aku tuh super duper baik banget, sayang sama aku. Jadi nggak kayak di sinetron ya. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah gitu kan. Aku dipertemukan sama keluarga yang sangat menyayangi aku. Jadi walaupun aku saat itu belum bisa apa-apa nih, yang namanya baru lulus SMA kan, masak pun belum bener gitu, beres-beres belum rapi gitu kan. Terus jadi istri juga ya belum sepenuhnya gitu kan, masih kayak merasa ABG gitu. Tapi alhamdulillah dibimbing sama mertua aku bagaimana caranya menjadi istri yang baik, bagaimana juga, caranya menjadi calon mantu yang baik. Ya nanti ya kalau mantu yang baik ya. Semoga dapat mertua yang baik ya Mbak. Amin kayak gitu. Terus ya itu alhamdulillah dari situ modal cuma dari amplop pernikahan ya, kami memulai bisnis dengan menjual kain kafan. Menjual kain kafan. Jadi kita berdoa buat orang mati dong Mbak, supaya aku jualan. Sebenarnya nggak gitu ya. Poinnya apa Mbak? Poinnya mencoba menjual kain kafan. ya, Poinnya enggak. jadi poinnya sebenarnya biar kain kafannya laku. Gimana? Sebenarnya di situ kayak tantangan juga buat kita ya kan. Jadi kalau menjalankan usaha itu tidak semudah itu. Kadang ekspektasi tidak sesuai dengan realita itu sangat wajar gitu, nggak apa-apa ya kan. Jangan menyerah dan putus asa, tapi tetap semangat, tetap belajar, itu sih kuncinya ya kan. Jadi waktu aku jual kain kafan sebenarnya nggak begitu laku, nggak begitu Berarti laku. dikit orang meninggal gitu. Nah maksudnya nggak setiap hari ada orang yang meninggal ya kan. Kalaupun hari itu ada yang meninggal ya belinya satu gitu, nggak mungkin beli 2, 3, apalagi nyetok gitu sebanyak-banyaknya, nggak mungkin gitu. Terus juga nggak ada tuh yang mau reseller jadi kain kafan. jual kain kafan. Jual kain Enggak kafan. ya kayak gitu. Nah dari situ kita bisa belajar mana bisnis yang bisa kita pertahankan, mana bisnis yang memang harus diganti gitu. Terus jadi bukan berarti gagal ya. Di kamus aku nggak ada kata gagal. Yang ada itu kita harus terus belajar. Jadi ketika aku pernah mengalami kondisi aku jualan kurang laku, itu bukan gagal, tapi itu proses aku belajar untuk menjadi lebih baik lagi ya kan, untuk merubah strategi bisnis yang lebih baik lagi itu seperti apa. Jadi dari sisa kain kafan itu aku bikin batik. Oh, bikin batik. Kenapa nggak bisa bikin batik? Karena sesungguhnya ini batik yang saya pakai, ini bahan dasarnya kain kafan. Oh, jadi batik ini dari kain kafan? Dari kain kafan. Jadi kita nggak sadar ya sebenarnya kita tuh udah pakai kain kafan loh. Tapi bentuknya yang masih berwarna. batik. Iya, masih bermotif masih batik kayak gitu. Nah dari situ alhamdulillah gitu kan, ternyata ya dari amplop pernikahan tuh membawa berkah gitu. Kami bisa memulai bisnis, terus juga kami menjalani
aku tuh pembelajar banget gitu, pengen banget tahu, pengen banget bisa ya kan, walaupun aku belum ahli gitu kan, tapi seenggaknya aku tuh tahu proses batik dari awal sampai akhir, bagaimana apa makna dari motif-motif batik gitu kan, kita harus menjual batik itu dengan cara apa, jadi aku paham di situ. Terus belajar dari pengrajin batik yang ada di Cirebon. Terus akhirnya bikin batik sendiri apa ngejualin, beli di pengrajin? Ya, akhirnya ketika aku belajar sama pengrajin batik ya kan, ya aku kasih kain putihnya aja, jadi aku kasih kayak ya kayak kerjasama gitu, kita kasih kain putihnya, pengrajin mengerjakan batik gitu, terus nanti hasilnya kita jual. Terus kapan nih bisa jadi si batik Trusmi yang bisa jadi udah jadi mall kapan? Oh, titik kalau baliknya yang kenapa betul. bisa saat itu? Saat itu aku mendapatkan momentum, ya kan? Momentum itu akan diperoleh kepada orang yang penuh persiapan. Jadi kalau kita mau sukses, kita harus siap dulu. Kalau kita belum sukses, mungkin kita belum siap gitu loh, ya kan? Jadi aku waktu itu udah memiliki kesiapan untuk sukses, makanya aku mendapatkan momentum yang sangat luar biasa, yaitu ketika ya kan UNESCO menetapkan batik ya kan sebagai identitas Indonesia. Jadi dulu itu ditetapkannya Hari Batik Nasional kayak gitu. Itu tahun kapan ya kalau nggak salah? 2000 atau 2009 kayak gitu. Jadi itu Mbak udah bikin sendiri apa gimana? Iya, aku udah ada banyak para pengrajin kerjasama. Terus UNESCO menetapkan sebagai Hari Batik Nasional waktu itu tanggal 2 Oktober. Jadi orang-orang pada care, jadi peduli, pada suka pakai batik. Oh, jadi aware dia nih sama batik. Betul, jadi aware sama batik. Jadi kayak rasa memiliki batik itu takut nanti diklaim sama negara lain gitu. Setelah itu apa yang dilakukan? Setelah itu ya kita memanfaatkan momentum itu dengan cara kita memproduksi lebih banyak lagi, memasarkan lebih luas lagi, mengkampanyekan lebih apa ya, cinta Indonesia, batik. Ayo kita pakai batik, batik ini itu loh membanggakan identitas kita gitu. Jadi ayo bangga pakai produk Indonesia. Di situ gua bangkit nih maksudnya. Baru tuh, yes. Jadi punya tuh mall batik ya. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan rekor muri sebagai pemilik toko batik terluas di dunia dong. Ya, rekor muri tahun kan. tahun berapa? Tahun 2011 itu. Jadi saat itu tuh usia aku masih 22 tahun. Jadi aku dapat rekor muri juga sebagai pemilik toko batik termuda di usia 22 tahun. Aku tahun ini 22 masih gini-gini aja. Oh tenang, sebentar lagi ya kan. Next pertanyaannya Mbak, kenapa ada pemikiran buat memutuskan nikah muda di usia 17 tahun waktu itu? Ya, jujur aku nggak pernah malu menceritakan latar belakang keluarga aku. Aku memang berasal dari keluarga yang apa ya, saya sederhana sih gitu kan. Tapi ya itu ibuku single parent. Jadi aku tuh apa ya, kalau orang bilang keluarga yang broken home gitu kan. Aku merasa aku sebagai anak pertama, ya kan? Aku anak pertama. Cuma 2 bersaudara. Jadi aku punya adik ya kan. Dan ibuku tuh berjuang sendirian untuk membiayai aku dan adikku ya sekolah, ya hidup dengan cara berjual sembako di pasar. Ya, jujur saat itu sih sebenarnya kalau aku mementingkan ego aku ya, aku pengen banget seperti teman-teman pada usianya gitu kan, untuk kuliah di mana, di Bandung lah, di Jogja lah, di Jakarta lah. Tapi saat itu aku lebih kayak introspeksi diri gitu kan, aku lebih kayak ya ampun, masa aku tega sih mau mementingkan egoku untuk apa ya, minta kuliah ke ibu aku ya kan, yang ada nanti ibu aku malah nambah lagi bebannya ya kan. Tapi aku merasa aku udah waktunya untuk berbakti kepada orang tuaku, untuk meringankan bebannya lah gitu. Jadi kayak udah gak ada pilihan lain selain usaha. Oh, usaha apa menikah nih? Usaha dulu ya kan. Tapi usaha itu kan nggak bisa sendirian. Sesuai akhirnya memilih untuk mencari pasangan. Ya, aku berdoa sama Allah gitu kan, ya Allah, saya ini pengen memulai usaha, tapi saya nggak bisa sendirian gitu kan. Saya butuh partner hidup ya, gitu. Saya butuh orang yang mensupport, saya butuh orang yang mendampingi
udah deket kayak gitu. Untuk mencari partner hidup guys. Iya guys, penting banget ini guys. Selanjutnya sekarang usahanya udah berkembang seperti apa Mbak? Dan udah ada di mana aja? Alhamdulillah sih sekarang usahanya berkembang bukan hanya di dunia retail. Dulu kan aku hanya menjual batik doang, tapi sekarang berkembang di sektor pariwisata. Aku buka di Keranjang Bali. Jadi di Keranjang Bali ini wisata Bali dalam satu keranjang. Jadi orang yang ingin menikmati Bali dalam keseluruhan dalam waktu singkat bisa datang ke Keranjang Bali. Apa aja sih di Keranjang Bali? Sebenarnya bukan hanya sekedar toko oleh-oleh, tapi juga ada tempat wisata untuk keluarganya, ada restorannya juga, ada spa-nya juga, ada coffee and shop juga. Pokoknya lengkap banget, one stop shopping untuk keluarga. Nggak perlu repot-repot kalian tuh mempersiapkan kalau liburan ke Bali, tinggal bawa tas, nyampe bandara langsung 10 menit ke Keranjang Bali udah mendapatkan semua. Jadi kalau OOTD itu kan di Bali dari ujung kaki sampai ujung rambut, ya kan, topi, outfit sampai sendal udah ada semua di Keranjang Bali gitu. Dari situ alhamdulillah gitu kan, suami saya juga mengembangkan usaha di dunia properti. Jadi kita ada namanya PT Raja Sukses Propertindo. Itu di properti suami saya membuat perumahan di Cirebon gitu ya, kayak gitu. Ya alhamdulillah lah, tadi kan berarti ada di kuliner juga ya kan, ada restoran juga, ada batik, ada juri resto kayak gitu. Jadi apa datang ke Keranjang guys. Kalau mau aduh promosi nih jadinya. Ini mengandung ini ya, promosi terselubung. Kan udah banyak ya Mbak usahanya, udah berapa punya karyawan Mbak? Sekarang sih karyawan hampir 1000 karyawan ya. Ya semuanya ya, dari properti, dari batik resmi yang di Cirebon. Terus kita kan ada cabang juga batik resmi yang di Medan juga kita ada gitu. Terus dari Keranjang Bali yang total kira-kira 1000-an. Apa sih cita-cita Mbak Sari sebelumnya? Apa dari awal emang pengen jadi pengusaha? Atau usahanya udah datang ketika jalan Allah atau gimana? Jadi jujur dari SD ya, dari SD. Apa jadi dokter? Enggak. Jadi kalau anak kecil itu kan wajar ya, kalau ditanya mau jadi apa, jadi dokter lah, jadi penyanyi lah, jadi pramugari lah, itu masih kecil banget. Tapi kalau udah SD tuh aku udah ngerasain seneng banget jualan snack ke teman-teman. Udah ada jiwa pengusaha dari kecil guys. Jadi ibu aku kan jualan sembako di pasar. Aku tuh beli snack-snack buat dijualin ke teman-teman. Terus akhirnya aku tuh dapat keuntungan, dapat gratis gitu snack itu. Jadi aku nggak usah jajan gitu kan, gitu. Itu. Terus SMP nih mulai aku jual-jualan kayak alat-alat tulis gitu kan. Pensil-pensil, pulpen, tepang, jualan juga yang lucu-lucu. Ambilnya dari mana Mbak? Iya dari toko buku gitu. Ya seneng aja gitu kan, kepuasan tersendiri kalau teman-teman pada beli. Lanjut pas SMA itu aku kayak jadi trendsetter gitu deh, gitu kan. Kalau aku pakai tas, semua teman-temanku pengen tasnya aku. Terus dijualin kita iya. Terus aku pakai kaos dulu kan musim distro gitu kan, clothingan gitu. Teman-temanku mau juga, ya udah aku jualin. Ya dari situ sih. Terus memang aku punya cita-cita pengen jadi pengusaha sukses. Itu dari kecil kan emang kepikiran pengen jadi pengusaha gitu. Udah mulai jadi pengusaha itu mulai SMA. udah kebersit di otak. Iya gitu. Dan temenku ngetawainnya gitu, maksudnya lu pengen jadi pengusaha sukses, ngaca gitu kan. Orang tua lu aja cuma jualan sembako di pasar, gimana caranya anaknya mau jadi pengusaha sukses, apalagi lu cuma lulusan SMA gitu ya kan, kayak terlalu jauh deh mimpi lo untuk jadi pengusaha sukses gitu. Tapi di sini yang paling penting gimana ya kan? Nah betul, ini mental entrepreneur ya kan. Kalau mau sukses itu jangan pernah dengerin keraguan orang lain ya kan. Tapi itu semua akan kalah ketika kita tuh percaya sama diri kita gitu kan, punya kekuatan dan punya keyakinan. Ya itu kalah semua lah, orang-orang yang meragukan kita tuh kalah semua. Jadi kalau teman-teman semua di sini ngerasa belum pede, belum percaya diri, gimana orang lain mau percaya sama mimpi kita gitu kan? Kalau kita aja tuh nggak pede. Terus pernah down nggak kalau dibilangin, kamu siapa gitu, ibu kamunya gini ya? Manusiawi sih sedih
tapi alhamdulillahnya qadarullah ya kan, Allah tuh ngasih apa ya, kayak hikmah dan hidayah kepada aku untuk aku tuh terus percaya dengan kebesaran Allah, percaya Allah tuh maha besar gitu, Allah tuh maha segalanya gitu kan, nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini gitu kan kalau kita ikhtiar dan usaha. Jadi percaya kan Allah tuh nggak akan merubah suatu kaum kalau kaum itu tidak ingin merubahnya. Aku tuh pengen merubah gitu kan kehidupanku ya, dulu pengen merubah biar menjadi lebih baik lagi. Terakhir nih Mbak, pesan dan kiat-kiat sukses buat teman-teman pengusaha dan calon-calon pengusaha di luar sana. Iya, jadi yang pertama itu niat. Nah, itu paling penting. Tapi ya kan kan? banyak kan udah niatin Iya. terus, tapi Boleh. nggak jadi nih Mbak. Jadi yang pertama itu memang harus niat. Kalau udah nggak niat, ya udah susah. tunggu aja di rumah. Iya kan? Jadi niatnya juga harus diperbaiki. Jadi jangan niat sukses itu hanya untuk diri sendiri, ya kan? Nah, aku alhamdulillah dulu niat suksesnya itu memang untuk kayak berbakti sama orang tua, untuk memberikan manfaat untuk orang banyak, kayak gitu. Jadi niatnya itu bukan untuk diri sendiri, niatnya itu untuk orang lain juga gitu kan. Itu yang pertama, perbaiki niat, ya kan? Jadi niat utamanya apa dong? Maksud prioritas niat utamanya apa Mbak? Memberikan manfaat untuk banyak orang gitu loh, bukan sukses sendirian terus udah gitu, nggak kayak gitu ya kan. Terus yang kedua adalah melakukan apa yang bisa kita lakukan. Nah ini dia, jadi jangan hanya niat tapi take action juga, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kapan? Ya sekarang ini waktu yang paling tepat gitu loh. Jadi jangan ditunda ya kan, buang kata nanti ya kan. Jadi nanti deh kalau saya udah punya modal, nanti deh saya kalau udah lulus kuliah, nanti deh kalau saya udah punya toko, udah itu bullshit. Ya buang kata nanti. Jadi lakukan segera gitu ya kan. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ketika kita udah punya niat baik, udah punya rencana yang baik, itu jangan ditunda, lakukan. Ya, terus jangan banyak beralasan, ya kan? Alasannya, aduh saya belum punya pengalaman bisnis, aduh saya belum punya ilmu bisnis, aduh saya bukan passion di dunia bisnis. Buang semua alasan, ya kan? Jadi alasan itu akan menghalangi kita gitu. Kalau kita buang semua alasan, nggak ada penghalang lagi itu. Terus yang paling penting nih, mau menjalani prosesnya, karena sukses itu nggak instan guys. Mbak Sali aja berapa tahun Mbak? 16 tahun kan, ya Sekarang masih berproses juga ya Mbak? masih berproses juga, masih terus belajar. Jadi kalau di aku nggak ada kata gagal, yang ada kita terus belajar memperbaiki. Jadi gagal itu sebenarnya ketika kita berhenti, ya. Contohnya, misalkan aku waktu kecil itu belajar naik sepeda, ya. Terus aku jatuh, berdarah, sakit, ya kan. Terus aku nggak mau lagi, kapok gitu kan, nggak mau belajar lagi naik sepeda. Sampai aku dewasa, aku nggak bisa naik sepeda. Itu namanya gagal, nggak bisa naik sepeda. Tapi waktu aku kecil, aku jatuh, berdarah, nangis, tapi aku bangkit lagi gitu kan. Aku belajar lagi sampai akhirnya alhamdulillah sekarang tuh bisa naik sepeda. Berarti kan itu bukan kata gagal, itu proses, ya kan. Sampai kita berhasil menjalani itu semua. Jadi aku berhasil naik sepeda. Gak ada kata gagal guys. Yang ada tuh kita terus belajar sampai kita mencapai kesuksesan kita, ya. Nah ini yang paling terakhir. Masih ada yang paling terakhir? Ada yang paling terakhir, ya kan. Keyakinan yang tidak pernah memudar. Yakin kalau semua orang punya hak untuk sukses, yakin semua orang punya potensi, ya kan. Jadi ya itu, ya kan. Kalau kita sendiri nggak yakin, ya kan, sama diri kita, nggak yakin sama Allah, ya udah bye, ya kan, bye ya semua mimpi bye kalau kita nggak yakin. Itu sih pentingnya. Malam ini dapat terpental dan juga dapat kiat-kiat sukses dari Mbak Sali, sangat bermanfaat. Alhamdulillah, kalau ada manfaatnya Terpental Mbak dengan semua ucapan Mbak Sali. Masya Jangan Allah. menunda, tunggu selesai kuliah dulu. Tapi jujur sih, ya itu semua kita rasakan, ya kan. Aku juga dulu pernah beralasan, ya kan, pernah. Memang manusia Manusiawi, aku pernah menunda. Tapi itu semua harus segera diperbaiki. Gitu. Jangan berlarut-larut, ya kan. Apalagi kalau udah sadar, ya kan. Jadi kalau yang buat abis nonton ini, ya, aku sih berharap ya kita berapa menit nih dari tadi ngobrol, semoga bermanfaat. Jadi kalau misalkan habis
menjadi lebih baik, itu namanya kita membawa manfaat buat teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan nggak ada perubahan, itu namanya sia-sia sih waktu kita. Sayang kan? Nggak ada yang sia-sia Mbak. Betul. Nggak ada yang Nggak ada sia-sia. sia-sia. Semua itu insya Allah ada manfaatnya, ada hikmahnya, ya kan? Terima kasih buat Mbak Sali yang udah mau meluangkan waktunya buat dan stories hari ini. Sama-sama, makasih banyak lo udah dikasih kesempatan buat sharing, ya kan? Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kurang berkenan, ya kan? Kesalahan hanya milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thank you for watching. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.